Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore yang penuh berkah ini kita memperingati Nazalul Quran. Nazalul Quran yaitu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberikan petunjuk bagi kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, mari kita renungkan beberapa hikmah dari peristiwa Nazalul Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini melanjutkan untuk hikmah-hikmahnya sendiri ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan bagi manusia agar hidup di dunia ini sesuai dengan kehendaknya. Al-Quran mengajarkan kita bagaimana beribadah, berakhlak, bermuamalah serta menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Namun, pedoman ini tidak akan benar bermanfaat jika kita tidak membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik melalui tilawah, tadabbur, maupun tazakkur. Tilawah merupakan membaca, tadabbur merenungkan maknanya, tazakkur mengamalkan dalam kehidupan. Yang kedua ada Al-Quran sebagai cahaya di tengah kegelapan. Di zaman yang penuh dengan fitnah dan godaan ini, Al-Quran adalah cahaya yang menerangkan jalan kita. Banyak orang tersesat karena jauh dari Al-Quran. Sebaliknya, mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah amal yang sangat mulia. Mari kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, juga yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai sumber solusi. Seringkali kita mencari solusi atas masalah kehidupan dari berbagai sumber, tetapi lupa bahwa Al-Quran sudah menyediakan jawaban terbaik. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bagaimana menghadapi kesulitan, bagaimana bersikap dalam kehidupan sosial, bahkan bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jika kita ingin hidup kita lebih baik, mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita baca, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, momen Nuzulul Quran ini hendaklah menjadi pengingat dari kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran.
Jangan hanya membaca Al-Quran saat Ramadan, tetapi jadikanlah Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita sepanjang waktu. Semoga kita semua termasuk golongan yang mencintai, mengamalkan, dan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.